Adik-adik semua, apa kabar? Terakhir kita bertemu tentang Windows Server. Sekarang kita akan mencoba untuk perkenalan Linux untuk masa depan. Dengan saya Krisna Prastyo Surendro. Kita akan mulai. Apa itu Linux, adik-adik sekalian? Linux adalah sebuah sistem operasi open source yang merupakan turunan dari Unix. Linux juga sistem operasi yang disebarkan secara luas dengan bebas. Lisensinya adalah GPL, General Public License, dan Free Software. Artinya, Linux sistem operasi yang bebas untuk dikembangkan, bebas untuk didistribusikan, tetapi jangan lupa source-nya harus disertakan. Apa itu free? Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa free tidak sama dengan gratis. Free artinya kebebasan, boleh untuk copy, boleh untuk modifikasi, boleh untuk distribusi, tetapi jangan lupa cantumkan source code-nya, kode sumbernya. Jadi Linux adalah free software yang lisensinya adalah GPL, General Public License. Sejarahnya adalah Linux, sistem operasi yang dibuat oleh Linus Torvalds yang terinspirasi oleh Minix. Jadi adik-adik perlu ketahui, beliau waktu itu adalah seorang mahasiswa yang kuliah di Universitas Helsinki di Finlandia. Beliau menemukan sistem operasi Linux ini, namun logonya masih bingung. Nah, akhirnya suatu ketika pas musim dingin di sana, biasanya kalau musim dingin ada penguin ya. Beliau dipatok penguin sehingga demam. Nah, dengan demikian Linus Torvalds berharap kalau orang sudah kena Linux ya, dia akan demam Linux, makanya logonya adalah tuk atau penguin. Ini dia pembuat Linux-nya, namanya Linus Torvalds. 10 alasan kenapa memakai Linux dan kenapa Linux adalah sistem operasi terbaik. Yang pertama adalah di dalam distribusi Linux terdapat software berharga jutaan rupiah yang gratis. Berikutnya adalah sistem operasinya lengkap, ya, stabil, sehingga tidak menyebabkan sistem operasi down, reliable dalam jangka waktu lama, gitu. Tidak perlu di-reboot secara berkala seperti Windows. Dan Linux biasanya memang dipakai sebagai NOS, Network Operating System, artinya bisa menjadi server. Dilengkapi dengan puluhan lingkungan pengembangan aplikasi termasuk aplikasi bahasa pemrograman C, C++, Fortran ya, Formula Translation, ada Toolkit, Qt, dan beberapa bahasa script seperti Perl, Python, AWK, dan C. Fasilitas juga memungkinkan karena memungkinkan untuk berbagi CPU. Dan Linux ini seperti tadi yang saya katakan sebelumnya, bahwa memang peruntukannya sebagai server, sehingga kita bisa menjalankan web server, FTP server, authentication server, dan sebagainya. Tersedia pula software komersial jika kebutuhan tidak terpenuhi dengan software gratis. Sistem operasi ini pun bisa di-upgrade, mendukung banyak sistem operasi standar. Linux itu support multitasking, artinya dalam waktu bersamaan bisa menjalankan beberapa program. Linux juga support multi-user. Dalam waktu bersamaan memungkinkan beberapa user yang bisa berjalan.
Berikutnya lagi adalah virus tidak akan jalan di sistem Linux karena pada dasarnya virus adalah menyerang file-file aplikasi yang berextension exe. Linux tidak mengenal extension exe. Nah, ini adalah perbandingan beberapa aplikasi kalau kita bandingkan antara Windows dan Linux. Sebagai contoh adalah Office Suite. Di Windows ada Microsoft Office, di Linux ada OpenOffice yang sekarang sedang terkenal. Ini adalah paket pekerjaan Office. Email kalau di Windows Outlook Express, kalau di Linux namanya Evolution, yang terkenal Evolution. Internet browser kalau di Windows Internet Explorer, kalau di Linux ini adalah Mozilla ya. Begitu juga yang lainnya. Semuanya ini adalah perbandingan antara aplikasi yang berjalan di Windows maupun di Linux. Sebagai contoh untuk web server, kalau di Linux memakai Apache atau Ning, kalau di Windows memakai PWS atau IIS ya, Internet Information Service. Ini juga sama. Ketika kita bermain PDF, kalau di Windows memakai Adobe Acrobat, kalau di Linux bisa pakai XPDF. Image editor di Windows kita pakai Photoshop, kalau di Linux kita bisa pakai GIMP. Ini fasilitasnya sama, mirip sekali dibuatnya. Macam-macam distro Linux, ada Kubuntu, ada Ubuntu, ada Edubuntu, ada Debian, ada Red Hat, ada CentOS, ada Mint, macam-macam, banyak sekali distro Linux yang kini sudah dirasakan oleh semua orang. Ini contoh tampilan Ubuntu, tampilannya Lux. Ini bisa dibilang tampilannya tidak sederhana karena tampilannya lengkap. Kita bisa bermain-main grafik, internet, office, sound, video, Wine. Wine itu adalah emulator. Kita bisa menggunakan program-program exe yang ada di Windows, kita gunakan Wine. Installnya Wine di Linux. Demikian kira-kira adik-adik hal-hal yang perlu diketahui bersama seperti apa sistem operasi Linux. Nah, untuk kedepannya kita akan belajar tentang konsol-konsol yang ada di Linux, sistem operasi dasar seperti apa yang ada di Linux. Untuk penugasan, adik-adik sudah bisa membuka di LMS Siska, buka dengan akun masing-masing. Di situ ada modulnya, di situ ada YouTube-nya, di situ ada penugasannya dan kuisnya. Segera adik-adik kerjakan. Biasanya sebelum selesai materi, saya akan akhiri dengan adanya quote. Quote saya kali ini adalah, jadilah orang yang berbahagia dan membahagiakan orang lain. Tetap semangat adik-adik, ketemu lagi dengan saya di channel yang berbeda. Terima kasih.